Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Selamat bertemu kembali pada pertemuan kelima pada mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Di pertemuan kelima ini kita akan sharing mengenai pengorganisasian. Nah, beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut James, pengertian organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian menurut Chester, organisasi didefinisikan sebagai sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Nah, ini bentuk dari organisasi. Sebenarnya secara umum kita semua sudah paham apa itu organisasi ya, dan bahkan mungkin di antara kita sering ikut berbagai organisasi, baik itu organisasi yang ada di kampus atau ada yang ada di luar kampus. Dan pada intinya organisasi itu pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu yang akan menjadi tujuan yang akan dicapai oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Karena organisasi ini dibentuk oleh minimal dua orang atau lebih, dan kebanyakan organisasi itu biasanya lebih dari dua orang gitu ya, kecuali organisasi yang sangat kecil sekali gitu ya. Umumnya organisasi ditempati oleh banyak orang, baik itu organisasi di bentuk bisnis, perusahaan, sosial, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Kemudian suatu organisasi mengandung 3 elemen. Di sini ketiga elemen ini adalah kelompok orang tadi ya, kelompok orang karena terdiri dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tadi ya. Kemudian interaksi dan kerjasama. Dan yang ketiga adalah memiliki tujuan bersama. Sudah pasti tadi organisasi terdiri dari kelompok orang, minimal 2 orang atau lebih di dalamnya. Dan mereka memiliki tujuan bersama karena organisasi ini memiliki tujuan, dan itu akan dicapai oleh orang-orang yang ada di dalam melalui interaksi dan kerjasama. Jadi terdiri dari 3 elemen ini ya. Kemudian elemen utama dari suatu organisasi adalah adanya kelompok orang yang secara sadar menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, aturan, serta kebijakan yang sudah diformulasikan masing-masing pihak dan siap menjalankan semua tanggung jawab yang diberikan. Jadi elemen paling penting ya sudah pasti adalah adanya yang menjalankan, adanya manusia di dalamnya, adanya orang-orang yang memang secara sadar dia menggabungkan diri di organisasi tadi. Misalnya rekan-rekan mahasiswa semua masuk ke dalam organisasi senat mahasiswa. Nah, di senat mahasiswa ini sudah pasti Anda sudah tahu apa yang nanti menjadi konsekuensinya ketika Anda bergabung. Anda diberi tugas harus dijalankan karena senat punya tujuan yang harus dicapai, tujuan organisasi senat misalnya gitu ya. Atau organisasi apa nih? Organisasi misalnya waktu ketika sekolah di sekolah menengah atas ada namanya OSIS misalnya, Anda gabung ke dalam OSIS. Nah, itu pun punya tujuan organisasi tersendiri, dan orang-orang di dalamnya harus berusaha mencapai tujuan bersama tadi. Baik, kita lanjut. Elemen kedua adalah bahwa dalam sebuah organisasi adanya sekelompok orang yang terdiri dari sekelompok orang yang saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi menerima, dan juga saling bekerja sama. Intinya interaksi di dalamnya ya, ada interaksi. Kemudian yang terakhir adalah saling berinteraksi, bekerja tersebut diarahkan pada satu titik tertentu yang merupakan tujuan bersama. Jadi yang terakhir ini adalah
tujuan bersama yang harus bisa direalisasikan, bukan tujuan individu ya. Tiap individu punya tujuan, tetapi ketika masuk ke organisasi dia harus mencapai tujuan organisasi, bukan tujuan individu. Itu yang berusaha dicapai. Kemudian selanjutnya, dalam pengertian dinamis dan statis, organisasi memiliki pengertian yang berbeda pula ya. Untuk kondisi dinamis, organisasi diartikan sebagai suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang dilakukan, pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan di antara elemen organisasi sehingga orang yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ini dua hal, efektif dan efisien, ini mohon dipahami oleh rekan-rekan semua, di mana efisien ini adalah tepat waktu atau tepat biaya. Efektif di sini adalah tepat sasaran. Bisa jadi tepat biaya, tepat waktu belum tentu tepat sasaran, atau bisa jadi tepat sasaran tapi bisa jadi tidak tepat biaya, boros misalnya seperti itu. Jadi kedua hal ini harus sama-sama dilakukan, efektif dan efisien, tepat biaya dan tepat waktu. Untuk dalam arti statis, organisasi merupakan bagan atau rangka berwujud yang bergerak demi tercapainya tujuan bersama. Dalam istilah lain sering disebut struktur atau bentuk organisasi atau struktur organisasi. Setiap organisasi pasti akan memiliki struktur organisasi masing-masing. Nah, ini menurut Stoner dan Wankel, struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Nah, struktur organisasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan terhadap tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan individu dan kelompok. Ya, ini sudah pasti bagi yang mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua yang sudah pernah bekerja atau sudah pernah bergabung dalam organisasi, sudah pasti ada struktur organisasi, dari mulai ketua, wakil ketua misalnya, atau kepala unit atau dan lain sebagainya sampai ke bawahnya. Nah, beberapa faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah besar kecilnya organisasi yang pertama, kemudian strategi organisasi, kemudian teknologi, yang keempat adalah karyawan. Baik, selanjutnya hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan sebagai berikut. Ada pembagian kerja di sini. Ini menurut Gibson ya, karena menurut Gibson menekankan struktur bertalian dengan hubungan yang relatif pasti yang terdapat di antara pekerjaan dalam organisasi, yaitu yang pertama pembagian kerja, kemudian departementalisasi, kemudian permasalahan rentang kendali, dan delegasi kekuasaan. Ini ada pembagian kerja, misalnya bagian purchasing, bagian marketing, bagian produksi, dan lain sebagainya. Ada departemennya, departemen produksi, misalnya departemen keuangan, departemen pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian rentang kendalinya, sejauh mana sih si pimpinan mengendalikan bawahan. Misalnya dari direktur ada manajer 1, manajer 2, manajer 3, manajer 4, semakin banyak bawahan itu berarti rentang kendalinya semakin besar. Atau di bawahnya hanya direktur, hanya 2 manajer, berarti rentang kendalinya lebih kecil gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian delegasi kekuasaan, si direktur mendelegasikan kekuasaannya kepada manajer misalnya untuk melakukan ABCD. Nah, itu delegasi kekuasaan. Selanjutnya pembagian kerja, departementalisasi, ini juga silakan dibaca kembali, tadi sudah dijelaskan di awal untuk detailnya. Nah, pembagian kerja, seluruh tugas unit dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil, yang berurutan, atau tugas dibagi dan dikhususkan di antara orang-orang dalam unit itu.
atau disebut pembagian kerja. Nah, ini ada unit-unit. Kita biasanya sering dengar ada kepala unit misalnya. Di bawahnya ada bawahan-bawahan yang mengerjakan di unit tadi. Unit apa misalnya? Misalnya kalau dalam sebuah produksi mobil misalnya. Nanti tiap mobil itu ada unitnya masing-masing. Misalnya unit unit mesin, kemudian unit bodi mobil, kemudian unit pengecatan misalnya, atau unit unit elektronik misalnya, dan lain sebagainya. Itu kan unit-unit kecilnya. Nah, masalah yang berhubungan dengan pembagian kerja bertautan dengan sampai seberapa jauh pekerjaan itu dispesialisasi. Jadi semakin unitnya spesifik, mungkin semakin spesial tadi ya. Hakikat spesialisasi kerja adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan satu individu, melainkan dipecah menjadi langkah-langkah, dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda. Bagian mesin mobil ya harus dikerjakan oleh yang memang di bagian mesin tadi, bagian bodi mobil, bagian pengecatan, misalnya bagian elektronik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya departementalisasi. Departemen pada dasarnya menghubungkan kelompok tadi ya, ada departemen-departemen, biasanya kita sering dengar ya di perusahaan gitu. Selanjutnya praktik departementalisasi didasarkan pada berbagai kebutuhan. Departementalisasi atas dasar teritorial atau wilayah. Nah, ini contoh ya, gambarannya seperti ini. Ada direktur, ini manajer. Nah, ini ada departementalisasi wilayah A, wilayah B, wilayah C misalnya. Kalau kita gambarkan misalnya wilayah departemen wilayah bagian keuangan, atau kalaupun wilayah kewilayahan secara area, misalnya wilayah Bogor, misalnya wilayah Jakarta, wilayah Bandung misalnya. Kalau di sini bisa jadi wilayah keuangan, misalnya wilayah produksi, wilayah pemasaran misalnya. Atau di wilayah pemasaran di sini wilayahnya apa tadi, wilayah Bogor, Bandung, Jakarta misalnya, seperti itu. Itu sesuai dengan tadi, tergantung dari departemen yang dibuat gitu ya. Kalau ini kita contohkan di wilayah manajemen untuk spesifikasinya manajemen pemasaran. Baik, kita lanjut departementalisasi untuk produksi, misalnya divisi A, divisi B, divisi C, divisi mesin, divisi bodi mobil, divisi pengecatan, divisi elektronik, atau misalnya seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk contoh departementalisasi atas dasar pemasaran, misalnya didasarkan pelanggan gitu ya. Ini yang didasarkan atas pelanggan. Ada wakil manajer produk industri, konsumen, dan produk militer misalnya, seperti itu. Sesuai dengan objek konsumennya. Konsumen industri, konsumen individu, konsumen militer misalnya, seperti itu. Nah, ini departementalisasi atas dasar fungsi organisasi misalnya. Fungsinya untuk tadi ya, pemasaran, produksi yang di awal tadi, personalia, keuangan misalnya tadi ya, keuangan, produksi, pemasaran, personalia, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk struktur organisasi, ada yang pertama struktur organisasi garis. Dalam hal ini diartikan sebagai garis atau jalur ke atas atau ke bawah, ya, misalnya vertikal ya, bukan ke samping atau horizontal gitu. Kalau ke samping horizontal, ke atas sebagai jalur pelapor tanggung jawab, sedangkan ke bawah sebagai jalur pendelegasian. Itu ya. Nah, ini digunakan bagi organisasi yang masih sederhana atau kecil. Karyawan juga sudah dapat saling kenal. Spesialisasi belum tinggi, digunakan bagi lembaga yang masih membutuhkan keputusan cepat. Nah, ini bisa lebih cepat keputusannya. Kemudian ada kelebihannya, satuan komando dapat dengan mudah dilakukan, pengambilan keputusan cepat, solidaritas biasanya tinggi. Kekurangannya, seluruh tenaga kerja biasanya selalu tergantung pada pimpinan, menimbulkan sifat autokratis pada pimpinan. Dilihat dari mekanisme kepemimpinan,
bagi karyawan terciptanya kesempatan yang berkembang dan sebagainya. Kemudian struktur organisasi fungsional. Nah, fungsional ini bentuk susunan organisasi yang memberikan gambaran pembagian tugas kewenangan menurut fungsi pekerjaan, ya, menurut fungsi-fungsi pekerjaannya. Nah, ini pembagian fungsi pekerjaan dijabarkan dan dialokasikan menurut kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan pada suatu organisasi. Kelebihannya ini pengelompokan tugas menjadi lebih jelas karena fungsi masing-masing jelas. Fungsinya dia bagian apa, mesin, fungsinya bagian body, fungsinya bagian elektronik misalnya. Dan spesialisasi karyawan dapat lebih dikembangkan. Ya, dia ahlinya di apa nih, mesin, ya dia ditempatkan di bagian mesin. Kemudian pembagian bidang tugas memungkinkan dijabat oleh orang yang ahli di bidangnya. Kalau bagian mesin sudah pasti ditugaskan orang yang memang ahli di bagian mesin. Kekurangannya tour of duty sulit dilakukan karena spesialisasi pekerja. Sulit untuk rolling pekerjaan, misalnya bagian mesin nanti dipindah ke bagian body. Ya karena dia tidak ahli di bagian tersebut, maka akan sulit gitu ya. Harus penyesuaian lagi dan itu memakan waktu serta biaya gitu. Koordinasi menjadi lebih sulit dilaksanakan karena karyawan mementingkan spesialisasi masing-masing. Ya, masing-masing punya wilayahnya masing-masing, akhirnya lebih sulit. Kemudian struktur organisasi garis dan staf. Ini dengan staf ahli keputusan yang diambil akan lebih baik. Ini kelebihannya ya. Kemudian penempatan karyawan dapat dilakukan lebih cepat. Bentuk struktur ini dapat dilakukan oleh organisasi yang lebih besar, biasanya organisasi yang sangat besar biasanya menggunakan ini. Kekurangannya, solidaritas antar karyawan relatif sulit direalisasikan karena besar tadi. Kemudian koordinasi pekerjaan akan sulit diadakan. Nah, yang keempat, struktur organisasi fungsional dan staf. Ini ditambah ada staf ahli ya. Untuk fungsionalnya seperti yang awal tadi, hanya ditambah staf ahli yang membantu pimpinan dalam usaha mengambil kebijaksanaan manajemen perusahaan ya. Dalam proses pengambilan keputusan dia akan dibantu oleh staf ahli gitu ya. Struktur organisasi proyek ini disusun atas dasar pembentukan tim-tim khusus. Biasanya masing-masing adalah para spesialis yang diperlukan untuk menyelesaikan mencapai tujuan khusus pula. Jika proyek telah selesai, maka tim dibubarkan. Jadi ini khusus ada proyek saja. Contohnya proyek pembangunan jalan tol misalnya, maka ada tim-tim khusus misalnya. Ada tim pembebasan lahan, ada tim pengukuran jalan, ada tim penyiapan jalannya, ada tim alat berat, ada tim lainnya, banyak tim. Nah itu ketika mengerjakan proyek. Setelah proyek selesai, maka tim akan dibubarkan. Yang keenam, struktur organisasi matrik. Nah, ini organisasi yang susunannya ditandai dengan adanya dua klasifikasi. Pertama, berlaku pada lini pertama dan kedua, yang pelimpahan wewenang bersifat fungsional dan divisional. Alur wewenang dan pertanggungjawaban bersifat vertikal, dari atas ke bawah ke atas gitu ya. Kedua, berlaku pada lini staf yang berada di bawah. Sifat dan alur wewenang serta tanggung jawab adalah vertikal dan horizontal. Nah, untuk lini staf yang berada di bawah, alur wewenangnya serta tanggung jawabnya adalah vertikal dan horizontal, ke atas dan ke samping gitu ya. Kemudian kelebihannya adalah memberikan fleksibilitas kepada organisasi, membantu pengembangan kreativitas serta melipat gandakan sumber yang beraneka ragam. Ini menstimulasi atau memancing kerjasama antar disiplin dan mempermudah kegiatan perusahaan. Kemudian mengembangkan keterampilan karyawan. Kekurangannya, pertanggungjawaban ganda dapat menciptakan kebingungan dan kebijakan kontradiktif gitu ya. Jadi bisa membingungkan orang karena satu istilahnya bisa laporan ke
beberapa bagian. Kemudian sangat memerlukan koordinasi horizontal dan vertikal, gitu. Baik horizontal dan vertikal, ada dua bagian gitu ya. Mendorong pertentangan kekuasaan dan mengarah pada konflik antar bagian. Kemudian individu dan perilaku organisasi, di sini ada variabel psikologis, perilaku individunya, kemudian variabel psikologis, variabel lingkungan. Ini pengaruh dari perilaku organisasi. Organisasi itu bisa dipengaruhi oleh kondisi seperti ini. Itu ada individu di dalam organisasi yang dipengaruhi oleh variabel fisiologis dan psikologis, dan juga variabel lingkungan. Akhirnya memunculkan dari perilaku organisasi gitu ya. Kemudian ciri utama individu dan pengaruhnya terhadap efektivitas menurut Besiswanto. Di sini ada persepsi, ada sikap ya. Ini deskripsinya, ada faktor yang mempengaruhi, ada organisasi perspektual, stereotip, persepsi selektif, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca kembali ya. Ada beberapa bidang sikap, ada kepribadian dan belajar. Kita lanjut. Nah, kelompok dan perilaku organisasi. Menurut McDavid dan Harari dalam buku Siswanto mendefinisikan kelompok sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan, gitu ya. Sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, melakukan serangkaian kegiatan, gitu ya. Kemudian juga Siswanto juga menggambarkan dalam tabel mengenai karakteristik kelompok dan perilaku organisasi sebagai berikut. Nah, ini karakternya seperti ini. Peran yang ada, alasan pembentukan, tahap perkembangan, karakteristik serta berkembang, kemudian daya tarik. Nah, ini karakteristik kelompok dan perilaku individu. Ini ya, silahkan dibaca kembali. Baik, itu saja mungkin rekan-rekan mahasiswa semua untuk bahasan kita di materi pertemuan kelima mengenai organisasi. Silakan rekan-rekan semua bisa menambah informasi dan khasanah keilmuan di dasar manajemen dan bisnis ini, bisa membaca kembali dari buku-buku para ahli yang lain, dari internet, dari Google ataupun dari YouTube gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Anda pelajari bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua di masa yang akan datang. Demikian untuk sharing kita di pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.